بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Anak-anakku semuanya semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan materi kelas 11 tentang berani karena benar. Untuk lebih lanjutnya membahas materi ini silakan tonton video selanjutnya. Baiklah anak-anakku semuanya, kita berjumpa lagi di pembelajaran jarak jauh pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 11. Yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini adalah menjadi pemberani karena benar. Bagian yang pertama, silakan simak dan perhatikan materinya di video selanjutnya. Adapun infografis atau materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini adalah: 1. Pengertian syaja'ah, kemudian yang kedua perwujudan sikap syaja'ah, dan yang ketiga macam-macam syaja'ah. Insya Allah yang lainnya akan saya sampaikan di pembelajaran selanjutnya. Adapun tadabur di materi ini, silakan kalian amati gambar 1 dan gambar 2. Itu maksud dan maknanya apa? Silakan kalian catat dan tuliskan dalam buku pembelajaran kalian masing-masing. Dan jangan sampai kelewat, karena ini adalah salah satu tugas dalam portofolio di pembelajaran kali ini. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampaikan pada materi tentang syaja'ah. Yang pertama, pengertian. Akhlak mulia yang harus dimiliki oleh setiap muslim adalah syaja'ah. Kalau ditinjau dari segi bahasa, ia memiliki arti nyata atau jelas. Kekuatan, keberanian, tekun, kegagahannya atau kekuatan hati dalam menghadapi keputusasaan, tenang, sabar, dan bisa menguasai diri. Adapun makna istilah dari syaja'ah adalah kemampuan menundukkan jiwa agar tetap tegar, teguh, dan tetap maju. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. Artinya, dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Quran Surat Ali Imran ayat 139. Yang selanjutnya adalah perwujudan sikap syaja'ah. Sikap syaja'ah dalam kehidupan tentu amatlah banyak apabila jika dikaitkan dengan ikhtiar memenangkan percaturan hidup seorang muslim di tengah gempuran tantangan dan cobaan dunia yang sangat berat ini. Penerapan syaja'ah itu juga bisa bermacam-macam sesuai dengan profesi masing-masing. Hanya yang menjadi kesadaran bersama, setiap muslim harus terus memompa semangatnya, jangan sampai kendor, jangan sampai pesimis, apalagi melemah.
Adapun beberapa penerapan syaja'ah dalam kehidupan antara lain. Satu, memiliki daya tahan yang besar. Seseorang bermental berani jika memiliki daya tahan yang besar dalam menghadapi kesulitan, penderitaan, bahaya, dan mungkin saja penyiksaan. Karena ia berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam banyak memberi teladan terkait dengan syaja'ah, antara lain seperti kisah perjuangan Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabatnya, baik pada periode Mekah maupun Madinah, yang semuanya adalah menggambarkan sikap syaja'ah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar sebagaimana telah diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang bertobat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Hud ayat 112. Yang kedua, berterus terang dalam menyampaikan kebenaran. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW, Qulil haqqa walau kana murran. Katakan kebenaran itu meskipun terasa pahit. Hadis riwayat Imam Baihaqi dalam Syu'banul Iman nomor 4737. Berkata terus terang dan konsisten menyuarakan kebenaran merupakan indikasi seseorang itu bersikap berani, apalagi dilakukan di depan penguasa yang zalim. Tentu memiliki resiko yang sangat besar. Boleh jadi nyawa yang menjadi taruhannya. Meski harus kita pahami bahwa menyuarakan kebenaran harus tetap dilandasi kesantunan, kesopanan, dan memperhitungkan kemajemukan di berbagai bidang. Yang ketiga, memegang rahasia. Kerahasiaan terlebih lagi dalam konteks perjuangan adalah sesuatu yang berat dan besar resiko dan akibatnya. Terbongkarnya rahasia dapat berakibat fatal. Oleh karena itu, kesiapan memegang rahasia menjadi indikasi syaja'ah seorang muslim dalam medan perjuangan. Ambil contoh, di zaman Rasulullah SAW itu tidak banyak sahabat yang diberi amanah untuk memegang rahasia. Keempat, mengakui kesalahan. Mengakui kesalahan menjadi ciri pribadi pemberani. Sebaliknya, sikap tidak mau mengakui kesalahan, mencari kambing hitam atau bersikap lempar batu sembunyi tangan adalah ciri pribadi yang pengecut. Tidak mudah mengakui kesalahan, terkadang tumbuh rasa malu, khawatir, dikucilkan, bahkan cemas dipandang sinis oleh pihak lain meski mengakui kesalahan. Itu adalah sebenarnya sangat menguntungkan. Yang kelima, bersikap objektif kepada diri sendiri. Jika kita lihat dengan seksama orang-orang yang ada di sekitar kita, ada saja orang yang cenderung overestimasi terhadap dirinya, menganggap dirinya paling baik, paling hebat, paling mumpuni, dan tidak memiliki kelemahan serta kekurangan. Sebaliknya, ada juga orang yang bersikap underestimasi terhadap dirinya, yakni menganggap dirinya yang paling bodoh, tidak mampu berbuat apa-apa, dan tidak memiliki kelebihan apapun. Kedua sikap tersebut jelas tidak proporsional dan tidak objektif. Orang yang berani akan bersikap objektif terhadap dirinya, bahwa setiap diri memiliki sisi baik dan buruk, kelebihan dan kekurangan.
Sikap seperti ini membuka kesempatan pihak lain berperan untuk saling melengkapi dan menutupi, bahkan membutuhkan keberadaan orang lain. Di sisi lain, ia pun tidak meremehkan kemampuan dirinya, sehingga ia bisa berbuat lebih banyak dan berkontribusi terhadap optimal dengan potensi yang dimilikinya. Yang keenam, menguasai diri saat marah. Pemberani itu jika seseorang mampu bermujahadah li nafsi, melawan hawa nafsu dan amarah, menekan beragam keinginan, meski ia memiliki kemampuan, tetap bisa mengendalikan diri di tengah gempuran keinginannya. Orang seperti inilah yang bisa dipandang sebagai pemberani, karena kemampuannya menahan diri dan mengendalikan emosi. Amarah itu bisa menggelincirkan manusia pada sikap serampangan, ceroboh, dan kehilangan kontrol diri. Oleh karena itu, Islam memerintahkan untuk bisa mengendalikan diri dari amarah. Anak-anakku yang saya hormati, yang selanjutnya adalah macam-macam syaja'ah. Satu, syaja'ah harbiyah, yaitu keberanian yang terkait dengan peperangan. Misalnya keberanian dalam medan tempur di waktu perang. Itu namanya syaja'ah harbiyah. Kemudian yang kedua adalah syaja'ah nafsiyah, yaitu keberanian yang terkait dengan jiwa, misalnya saat menghadapi bahaya atau penderitaan. Sampailah kepada materi yang terakhir adalah kalian semua harus mengerjakan tugas materi pembelajaran kali ini adalah satu, jelaskan pengertian syaja'ah baik dari segi bahasa maupun istilah. Yang kedua, sebutkan perwujudan sikap syaja'ah yang diperlukan dalam kehidupan manusia. Dan yang ketiga adalah sebutkan macam-macam syaja'ah, kemudian jelaskan. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Insya Allah akan berjumpa lagi di pembelajaran yang selanjutnya. Dan sebelum saya tutup, saya berpesan kepada adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian, jaga kesehatan, selalu beraktivitas dengan baik dan jaga protokol kesehatan, selalu pakai masker, selalu jaga jarak, dan jangan lupa untuk selalu cuci tangan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga COVID-19 ini cepat sirna dari negara Indonesia ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.